Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Sus. Aduh, lemas sekali suaranya. Sudah sarapan? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh saudari kita Elsa. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, di sini suster absen dulu ya. Miken, Jadi, Sus. Elsa, Hadir, Sus. Imelda. Hadir, Sus. Oke, hadir semua ya. Oke, karena kita adalah warga Indonesia dan maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Oke, anak-anak silahkan berdiri. Indonesia. Oke anak-anak, siapa tadi pagi sewaktu bangun tidur sudah melipat selimutnya dan merapikan tempat tidurnya? Oh iya, bagus. Nah, itu adalah satu contoh aturan disiplin yang telah kalian lakukan. Oke anak-anak, di sini suster sudah menampilkan dua gambar. Nah, coba apa sih yang teman-teman lihat di situ? Yang gambar pertama itu terlihat keadaan sekolah itu tertib, Ya. Tidak? kelasnya berantakan. Oke, ya benar ya. Apa yang kalian katakan semuanya benar. Nah, tadi kita telah mengamati gambar. Ada gambar yang gaduh, terus ada gambar yang disiplin. Nah, di sini kita mau belajar apa sih? Itu ya. Nah, suster mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita itu apa. Nah, di sini ada 4 hal yang akan kita laksanakan di dalam proses belajar kita hari ini. Nah, yang pertama, mampu menjelaskan minimal 3 aturan yang berlaku di sekolah dan lingkungan tempat tinggal dengan kata-kata sendiri. Dan yang terakhir, melalui proses merancang dan menyelesaikan proyek buku saku secara berkelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kesepakatan waktu pengerjaan proyek dengan penuh kesadaran yang akan kita lakukan selama proses belajar kita hari ini. Bertanya-tanya ya, aduh itu proyek apa sih gitu ya. Kita belajar, nanti anak-anak akan membuat buku saku tentang aturan di sekolah, aturan di rumah, dan aturan di masyarakat. Nanti kita akan membentuk sebuah kelompok, masing-masing akan ditentukan temanya apa. Di sini suster akan menampilkan sebuah video, tolong anak-anak amati. Nah, dari sini nanti akan ada pertanyaan. Oke. Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Oke, tadi kita sudah selesai menonton video pembelajaran yang suster bagi. Teman-teman, diajak ini ada pertanyaan. Bagaimana sih cara kita? Siapa nih yang mau menjawab? Iya, nih Ken. Yang pertama itu kan adalah pemusyawaratan dahulu. Ya, ada lagi? Imelda? Teman-teman kata-kata yang positif. Hapus dulu. Kita menghargai, saling menghargai pendapat teman kita. Sebelum kita masuk ke materi, nah di sini suster mau membagikan pemahaman kalian tentang apa sih itu aturan
dituliskan di sini ya. Apa yang kalian pahami, apa yang kalian ketahui. Oke, sudah bisa dikumpul. Oke, makasih. Di sekolah ya. Nah, jika kewajiban telah terlaksana, maka hak akan didapat atau sebaliknya. Nah, kalau contohnya di rumah itu apa? Kewajiban di rumah ide apa? Setelah makan sendiri. Iya. Terus hak yang didapat itu apa? Sholat jus oleh orang tua. Ya. Kita mendapatkan hak. Hak kita itu apa? Mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat pendidikan yang layak, mendapatkan pakaian, mendapatkan pendidikan. Tetapi harus dibarengi dengan kewajiban. Kewajiban kita apa? Sebagai anak berarti kita harus menaati aturan yang ada di rumah. Kerjaan rumah, misalnya nih menyapu atau menyiram bunga, kata tidak tadi mencuci piring. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak. Itu adalah kewajiban kita. Kita belajar aturan, hak, dan kewajiban. Yang tema besarnya adalah aku anak yang disiplin. Aturan dibuat itu untuk apa? Kita lebih tertib, agar kita disiplin. Ya, agar kita juga selamat kalau kita menggunakan helm. Tadi ke aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, kita berkumpul menyampaikan ide kita, menyampaikan pendapat kita, dan orang lain mendengar. Langkah-langkah membuat aturan kelas. Ini tadi yang sudah kita bahas bersama ya. Nah, untuk kewajibannya, Menjaga ketertiban di kerja bakti, tidak membuat keributan. benar ya teman-teman. Konkret yang sudah kita lakukan di rumah, merapikan tempat tidur. Ini tempat tempat sendiri, apa enggak? Ini ya, mengerjakan PR tanpa disuruh. Ya, atau harus disuruh? Harus mandiri ya, tanpa disuruh. Laksanakan 3 tepat waktu. Sudah, oke bagus. Menjaga fasilitas umum, tidak mencoret-coret fasilitas umum. Materi sudah selesai, maka di sini kita akan mencoba memainkan sebuah game. Game tentang apa? Tentunya tentang hak dan kewajiban. Nah, setelah materi selesai, di sini kita akan membentuk kelompok seperti yang sudah saya sampaikan di awal pembelajaran kita, bahwa kita akan membuat buku saku. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini anak-anak bisa melihat apa yang mau dilakukan. Nah, kalian bersama kelompok akan belajar dan membuat sebuah buku saku ini. Nah, ini apa? Katakannya 3 kelompok, maka kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nanti di kelompok A mendapat aturan di sekolah, kelompok B aturan di rumah, nah kelompok C aturan di masyarakat. Nah, ini sesuai bagi Jika kelompoknya sama, yang berbeda juga, kalian buat apa? Nah, bisa langsung bekerja di dalam kelompok ya. Waktunya pengerjaannya 20 menit ya. Akhir akan dilakukan presentasi menunjukkan hasil karya kalian dan kalian simulasikan. Nah, kalian praktekkan di depan. Nah, ini juga kita belajar mandiri ya teman-teman, tanpa suster berhenti, tapi kalian belajar menghitung waktu. Nah, itu juga bagian dari disiplin. Kita belajar disiplin waktu. Sudah? Sudah. Oke, berarti sudah bisa dipresentasikan. Baik, kami dari kelompok rumah, ini buku saku kami. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya yang sudah teman-teman laksanakan selama proses pembelajaran hari ini. Ini tidak hanya tinggal di dalam kertas, tetapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kumpul ya, itu buku sakunya. Oke, kasih. Bagaimana rasanya ketika berdiskusi bersama teman? Seru ya. Nah, kita sudah berhasil membuat buku saku. Nah, pesan suster, buku saku itu tidak hanya tertulis di kertas,
yang sudah kalian presentasikan dan sudah kalian simulasikan. Tetapi kalian ingat, kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apa sih? Belajar tentang aturan, belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hak, berarti kita harus melaksanakan apa? Iya, harus melaksanakan yang namanya kewajiban. Ketika tadi teman-teman melaksanakan bermusyawarah, berdiskusi, melaksanakan aturan, melaksanakan kewajiban, kita sudah mengamalkannya pada sila keberapa? Ada yang tahu? Ketika kita bermusyawarah, tadi nih kita sudah bermusyawarah dengan semangat, pendapat, ya kan? Masih isi sila keempat? Ayo. Kerakyatan yang Bagaimana kebiasaan dalam persyaratan perwakilan. Kita sudah mengamalkan sila keempat. Nah, sekarang apa isi sila kelima? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengamalkan sila kelima ketika kita adil. Nah, adilnya bagaimana? Tadi ketika bermusyawarah, ketika Niken menyampaikan pendapatnya, kemudian Ida mendengarkan dengan baik. Ternyata hal sederhana yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah mengamalkan sila kelima. Mau tanya ini, bagaimana sih perasaannya, pengalamannya? Mulai dari pagi menjelang siang ini, apa yang berkesan? Nah, di sini Suster mau membagikan lembar refleksi. Nah, sekarang kita berefleksi. Hal penting yang kalian dapatkan hari ini, ada ya? Mau membagikan pertanyaan untuk menguji seberapa jauh pemahaman teman-teman dari materi yang sudah kita bahas bersama. Ini gampang, tinggal milih, tapi dibaca dulu. Nah, tinggal memilih mana yang tepat. Mudah, karena apa? Karena kita sudah belajar. Selesai. Oke, sudah selesai ya. Oke. Gampang kan? Iya, sangat mudah. Jadi anak-anak, disiplin itu bukan soal aturan, takut dihukum, tetapi disiplin itu adalah bentuk atau wujud kepedulian kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Oke, setelah selesai pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang sudah kita kerjakan, kita pelajari, dapat kita ingat, dapat kita laksanakan di dalam bermasyarakat, di dalam sekolah, dan di dalam keluarga. Oke, sekian dan terima kasih. Maka pembelajaran kita ini akan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Ida. Dan dari selesai sebelum kita pulang, saya akan memimpin kita dalam doa. Izinkan saya memimpin dengan iman Kristiani. Kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Ida. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari diingat, dilaksanakan. Oke, sampai bertemu di minggu berikutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Suster. I just had to let you know you're